dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga
Kami bersyukur Tuhan, karena kami mengagumi pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, yang membuat hidup kami teguh di dalam Engkau Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang menyembuhkan segala penyakit kami, yang melindungi kami dari segala mara bahaya. Kami bersyukur Tuhan buat kebangkitan. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau bangkit dari kubur Tuhan, dan kebangkitan-Mu itu Tuhan Kau berikan bagi kami di tengah-tengah keadaan yang sulit ini Tuhan, bahwa kuasa-Mu sanggup menolong hidup kami, kuasa-Mu sanggup memulihkan kota kami, kuasa-Mu sanggup menolong kami semua Tuhan, membangkitkan, menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kuasa darah-Nya sudah menebus hidup kita. Oleh darah anak domba kita dikuduskan dan disucikan. Haleluya. akan berdoa di hadapan Tuhan. Kita akan bawa Indonesia di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa kita. Haleluya.
selalu percaya kuasa-Mu Tuhan, sanggup memulihkan bangsa kami. Haleluya Yesus Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Mari Tuhan, pulihkan bangsa kami. Bapa, pulihkan. Haleluya Yesus. Kembalikan bangsa kami, hamba-Mu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya Yesus Tuhan. Pulihkan, Bapa, pulihkan. Haleluya Yesus Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami. Haleluya Yesus Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Ya Yesus Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya Yesus Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan penuh percaya kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang sanggup memulihkan bangsa kami. Hanya Engkau saja yang sanggup Tuhan melindungi bangsa kami dari segala sakit penyakit, dari segala teror yang ada Tuhan. Engkau sanggup memulihkan bangsa kami. Engkau memberikan sukacita, damai, sejahtera. Seluruh Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Kita pagi hari ini menikmati sebuah pengalaman yang luar biasa. Karena kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang mengalami Paskah. Paskah adalah sebuah pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang benar-benar percaya terhadap apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan hari ini Yesus telah bangkit. Yesus hidup. Dan setiap janji dan perkataannya itu ya dan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah ungkapan gubahan lagu yang dilakukan oleh Paul Rader
tahun 1878 sampai 38. Dia menceritakan sebuah pengalaman-pengalaman dari para murid, apa yang mereka rasakan. Dan kata-kata dari lagu ini begitu luar biasa. Maria melihat dia dan berseru, "Guru," setelah ia pulang dari kubur. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, masuk di dalam ruangan yang terkunci. Ia yang telah mati bangkit kembali. Ia yang telah mati bangkit kembali. Kuasa maut dikalahkan, ia yang telah mati bangkit kembali. Petrus melihat dia di tepi pantai, makan bersama dia di tepi pantai itu. Yesus berkata dengan bibir yang pernah mati, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Ia yang telah mati bangkit kembali. Ia yang telah mati bangkit kembali. Kuasa maut dikalahkan. Ia yang telah mati bangkit kembali. Thomas telah melihat dia di ruangan itu. Memanggil dia guru dan Tuhan, mencucukkan jarinya ke dalam lubang karena paku dan pedang itu. Ia yang telah mati bangkit kembali. Ia yang telah mati bangkit kembali. Kuasa maut dikalahkan. Ia yang telah mati bangkit kembali. Ini adalah pengalaman, ini adalah cerita hidup dari orang-orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan. Dan dia mengatakan, "Aku pernah berjumpa dengan Tuhan yang hidup." Yesus yang pernah mati tergantung di atas kayu salib, dan Tuhan itu yang sama telah hidup dan kami telah berjumpa dengan Dia. Saudara sekalian Tuhan, ini adalah contoh sebuah kekristenan yang sejati. Kekristenan yang berjumpa dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang pagi hari ini, ada 3 hal yang kita perlu dengar bersama. Kekristenan sejati adalah kekristenan yang berjumpa dengan Tuhan. Karena sebelumnya dia percaya bahwa Tuhan itu hidup. Dan yang berikutnya dia berjumpa bahwa benar-benar dia mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika perjumpaan itu yang telah dilakukan dengannya, maka itu menjadikan dia seseorang yang taat menjalani hidupnya, mengerjakan apa yang jadi perintah Tuhan yang diperintahkan kepadanya. Ketiga hal yang nyata tentang kekristenan yang sejati. Yang pertama adalah kekristenan sejati mengajarkan bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Ini pesan penting. Ini berita penting bahwa benar-benar Yesus Kristus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Seluruh konteks dari perikop dalam 1 Korintus menunjukkan bahwa Rasul Paulus sedang berbicara tentang kebangkitan tubuh Kristus secara literal, secara fisik. Ada pengajaran yang sedang terjadi, bahwa pengajaran itu menyatakan dan berjuang untuk menyebarkan pengajaran itu, bahwa tubuhnya tidak benar-benar bangkit. Itu hanya bangkit dalam pikiran para murid. Dari ungkapan sekarang, pengajaran mengatakan bahwa para murid sedang halusinasi saja tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menyesatkan. Iman Kristen harus bersandar kepada fakta bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Ketika para pengikut Yesus melihat Kristus, melihat Yesus, dan mengalami perjumpaan dengan Kristus, sehingga akhirnya mereka diyakinkan bahwa Yesus itu hidup. Dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 40, di sana diceritakan begini. "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tidak ada tulangnya. Seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Yesus ingin sedang menyeberangkan sebuah paradigma bahwa benar-benar ini adalah aku, guru yang pernah bersama-sama dengan kamu, guru yang sama-sama melayani dengan kamu, yang kemarin kamu lihat tergantung di atas kayu salib, dan sekarang aku yang sama
sedang berhadapan dengan engkau. Percayalah bahwa aku hidup bangkit dari kematian. Yohanes pasal 20 ayat 27. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Perkataan Yesus yang dikatakan kepada para muridnya pagi hari ini, di hari Paskah ini, ingin mengatakan kepada setiap kita, percayalah, jangan pernah ada keraguan bahwa Yesus yang kita sembah adalah pribadi yang pernah mati dan sudah bangkit dan menang atas kuasa maut. Ini adalah sebuah perjuangan yang harus kita bangun terus dalam kekristenan kita. Iman kekristenan kita yang sesungguhnya. Kita terus harus percaya, terus kita membangun iman percaya kita bahwa Yesus kita telah hidup. Dia telah bangkit dari kematian. Kita percaya dalam kebangkitan tubuh Kristus. Dan itu adalah sesuatu yang benar-benar dituliskan menjadi dari sebuah pengalaman hidup para murid-murid dalam keempat Injil. Yesus telah bangkit. 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka setiap pengiringan kita, setiap percaya kita, itu menjadi sia-sia. Dan kita akan tetap tinggal di dalam dosa kita. Dan kita akan menuju kepada penghukuman yang kekal. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang percaya bahwa benar-benar Yesus bangkit dari kematian. Kekristenan sejati yang kedua adalah mengajarkan kepada kita ketika kita sudah percaya benar-benar Yesus itu bangkit secara fisik, maka perjalanan kekristenan kita harus bergerak dari percaya kepada pertobatan yang sesungguhnya. Kita berpegang teguh bahwa kita harus percaya lebih dari sekedar mempercayai perkataan fakta-fakta tentang Kristus itu hidup lagi saja. Tetapi di samping itu kita harus bergerak kepada kehidupan yang benar-benar mengalami sebuah perubahan hidup. Dulu hidup kita dipimpin oleh dosa-dosa kita. Ketika kita sekarang percaya kepada sebuah tuntunan kehidupan yang benar, maka seharusnya kehidupan kita bergerak kepada kehidupan yang menuntun kita kepada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang ada dalam pertobatan. Dalam Matius pasal 18 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak hanya percaya saja, tetapi percaya itu harus menuntun kita kepada kehidupan dalam pertobatan. Yohanes pasal 3 ayat 7, kamu harus dilahirkan kembali. Kehidupan kita harus dilahirkan kembali. Dari kehidupan yang dikuasai oleh dosa, dilahirkan kepada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang sesuai dengan pribadi yang kita percaya. Yesus mengajarkan sebuah kehidupan yang baru. Yesus mengajarkan sebuah kehidupan tuntunan yang baru di dalam pertobatan iman Kristen yang sesungguhnya. Oleh sebab itu yang kedua kita diingatkan, kekristenan sejati adalah kekristenan yang hidup. Tidak hanya percaya saja, tetapi hidup yang terus diperbaharui hari-hari ke hari dalam kehidupan pertobatan.
Hal yang ketiga, kehidupan kekristenan sejati akan menjadi bagian orang-orang yang percaya dan bertobat. Yohanes pasal 3 ayat 36, di sana dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Ini pesan Yesus yang disampaikan kepada setiap orang yang percaya, bahwa kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup. Allah yang menjelma sebagai manusia menuju kepada sebuah perjalanan yang pada akhirnya kita kenal sebagai perjalanan salib. Dia mati di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia hidup. Dan ketika kita mempercayai semuanya itu menolong kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi dikatakan berikutnya, tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Pertobatan sejati akan menuntun kita untuk menyelaraskan hidup kita sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Ketika seorang mengatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi kehidupannya tidak mengalami perubahan, tetap tinggal dalam kehidupan yang penuh dengan dosa, maka sebetulnya bisa dikatakan dia tidak mengalami kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Kita dapat menjadi orang yang sangat religius namun tanpa pertobatan. Namun tak satu pun dari semua itu membuat kita menjadi orang Kristen yang sejati sampai benar-benar kita datang kepada Kristus dengan pertobatan kita. Percaya kita akan menuntun kita kepada pertobatan yang benar, dan hal itu akan menuntun kita untuk kita terus mengalami perjumpaan setiap waktu dengan Tuhan, sehingga hidup kita terus dituntun kepada kehidupan yang benar dari hari ke hari. Kembali saya ingin mengungkapkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Kita bersyukur kepada Allah yang hidup. Janjinya ya dan amin. Dia berkatakan, dia adalah pribadi yang layak untuk kita percaya. Dan janjinya itu dinyatakan. Dia 3 hari yang lalu dikatakan dia mati di atas kayu salib. Tapi hari yang ketiga dia bangkit. Dia menunjukkan kepada kita, benar-benarlah kepercayaan kamu. Tidak akan sia-sialah kepercayaan kamu kalau engkau meletakkan kepercayaanmu hanya kepadaku, hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kiranya akan menolong kita untuk terus makin bersemangat, memacu hidup kita, menuntun hidup kita, memimpin hidup kita untuk semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena syarat yang pertama, apa yang kita percaya itu adalah benar adanya. Apa yang kita percaya itu adalah ya dan amin. Selamat menikmati kehidupan kekristenan yang sejati, untuk kita terus percaya kepada Tuhan dan menata hidup kita sesuai dengan apa yang ditunjukkannya kepada kita, dan kita mengerjakannya di dalam ketaatan yang sesungguhnya kepadanya. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya terus memimpin hidup kita kepada kehidupan semakin hari semakin diubahkan di dalam Dia, semakin serupa dengan gambarnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa apa yang kita percayai itu benar adanya, bahwa apa yang kita pilih itu benar adanya, dan hal ini akan terus membangkitkan semangat kita untuk kita terus menyatakan hidup kita, menyatakan penghormatan kita, menyatakan pengiringan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami percaya kepada korban Kristus, korban-Mu di atas kayu salib. Dan kami adalah orang yang beruntung, kami adalah orang-orang yang sangat berbahagia
Karena benar-benar kami melihat kenyataan yang real. Engkau bangkit dari kematian. Karena Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang benar-benar yang layak untuk menerima pengagungan dan penghormatan. Mari Tuhan, kami mohon anugerah-Mu terus menuntun kami, memimpin kami. Dengan segala kerendahan hati kami mau taat kepada firman-Mu. Kiranya Engkau terus mengubahkan hidup kami dari waktu ke waktu, menuju kepada kemuliaan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, di mana mereka boleh melihat Engkau nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Semuanya kami perlaskan kepada satu nama yang ajaib, Tuhan yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mewakili tim pengembalaan dari Gereja Elohim menyampaikan selamat Paskah bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang menjadi penghibur kita, Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku
Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, hingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.